Shalom, salam sadis, salam hari Selasa, salam sideway. Posisi BTC sideway ya. Tapi hari ini nutupnya lumayan ya. Kembali dia coba bertahan di 425 ya. Jadi dia tadi nutup balik di 42.000,5. Jadi coba bertahan untuk tren bullishnya ya. Walaupun di berita banyak ini keras ya, banyak berita BTC akan keras, akan ke bawah ya. Tapi kalau dilihat dari candle hari ini dia nutup daily-nya, sepertinya ada yang nahan ya, masih dia coba bertahan. Jadi nutup daily-nya hari ini bagus dibandingkan kemarin weekly ya. Jadi ini saya buat video market cap sedikit hijau, naik 0,4%, setengah persen lah ya, di 1 triliun 68 billion. Volume juga mulai naik kembali, volume naik 6,6% di 54,4 billion. Dominance juga naik sedikit. Kemarin saya buat video dominance di 49,7, ini dia 49,8 ya. Nah, fear and greed-nya bagus, agak mulai balik ke 61% posisi greed ya. Kemarin udah drop sampai ke 53, posisi stable gitu ya. Tapi ini udah balik lagi ke 61% di greed gitu. Dan ini saya buat video sekarang BTC di 42.834, ETH di 2.527, BNB 314 dolar 85 sen, Solana 95 dolar 65 sen, XRP 57 sen ya, Cardano 53 sen, AVAX 36 dolar 15 sen. Jadi posisi rada sideways sih ya. Nah, semalam karena juga di Amerika kan holiday kemarin ya, nggak ada market di sana. Jadi hari ini baru dibuka marketnya ya. Jadi kita lihat ya, semalam emas juga rada sideways sih, nggak gimana. Saya masih posisi open emas saya. Kemarin saya ambil posisi sell di 2055, ini posisi masih profit ya, agak sedikit profit ya, saya masih biarkan. Dan lihatlah malam ini ya, hari ini udah mulai ada event ini untuk Europe ya, kayak Jerman, data CPI juga ya. Kayaknya inflasi mengalami kenaikan juga kalau dilihat dari datanya ini ya, Jerman. Juga Italia juga keluar data CPI ya. Juga malam ini Kanada juga data CPI ya. Tapi ini nggak terlalu ini, kalau mereka punya ini nggak terlalu ngaruh ke emas, ke kripto, lebih ngaruh ke emas gitu ya, karena dari cruise euro, dollar, gold ya. Kita lihatlah, ini juga hari ini bisa saja emas agak volatile, bisa saja gitu. Tapi kita nggak tahu, karena hari ini tanggal 16 juga mereka ada ini pertemuan juga, conference di Davos ya, World Economic Forum itu ya. Itu ada biasa gitu, sering siap lihat ya, asal ada World Economic Forum market agak anjlok gitu ya, rada anjlok gitu. Sering sekali asal ada World Economic Forum ya, untuk market crypto agak anjlok gitu. Tapi kali ini saya rasa nggak begitu anjlok ya, karena mereka agak banyak juga bahas kripto kayaknya, CBDC gitu ya.
Jadi ya kita lihatlah, mungkin untuk sementara ini sideways dia conference-nya di Davos kalau nggak salah tanggal 16 sampai 18 gitu ya. 3 hari 16 sampai 18. Mungkin aja BTC agak rada sideways ya. Emas yang mungkin agak volatile malam ini kalau lihat dari event yang ada gitu ya. Memang event nggak terlalu gimana, data-data CPI ya. Untuk New York juga nggak gimana. New York yang agak ada ini ya, New York Empire State Manufacturing Index itu ada mengalami penurunan ya. Selebihnya hari ini nggak ada event penting apa untuk Amrik. Habis itu Kanada jam 8.30 CPI-nya gitu ya. Mungkin justru besok pagi mulai ini. Besok pagi Cina keluar data GDP-nya gitu ya. Itu lebih ngaruh ke ini. Besok Rabu ya. Terus siangnya Europe ya kan. UK data CPI-nya ya. Europe juga CPI besok Rabu. Wah, penting ini ya. Terus juga Amrik besok Rabu ada core retail sales ya. Besok mulai lebih ini ngaruh gitu, dia punya event gitu ya. Ya besok juga banyak ini orang FOMC speak ya. FOM jam 9 FOMC speak. Bank of England Deputy Governor Wood speak ya. Jam 10.15 ECB Lagarde speak. Ya memang agak ini market juga agak merah, agak ini lah downtrend gitu dengan berita-berita bank ya. Bank yang agak ini banyak masalah ya lagi, dan yang mereka agak ini persoalkan, bank itu di bulan Maret itu udah ini mereka udah bank banyak yang info udah sekarat ya. Nah untuk Amrik bank-bank besarnya itu juga itu ada program funding ya dari Fed buat mereka itu juga masanya habis di bulan Maret ini. Nah makanya mereka udah sekarat info ada funding bantuan gitu dari Fed itu sampai di bulan Maret itu. Nah ini mungkin gimana ininya, jadi di situ ada sedikit permasalahan juga market. Tapi anyway kita nggak usah terlalu termakan ke sana ya. Satu lagi yang saya dapat berita itu untuk ETF ini sementara belum terlalu ini karena mereka sekarang sales-salesnya dari BlackRock lah, Fidelity, Vanek ya, itu lagi lobby customer, perkenalkan ke customer gitu. Ini produk baru BTC ini itu ya. Jadi mungkin ini market agak ke bawah dulu, mereka ini kasih lihat. Ini kalau benar kabarnya begitu, mereka lagi ini istilahnya marketingnya mulai gerak ya, pasarkan, perkenalkan ini sama customer mereka ya. Nah ini nanti udah sampai waktunya ini akan dipom balik ini ya. Itu biasanya gamenya begitu, saat mereka menawarkan itu ya harga agak ke bawah, dikasih lihat, orang lihat, masih orang kan mikir-mikir, pantau lihat dulu gimana ya kan. Nah begitu market nanti mulai mereka setel ke atas, nah yang FOMO tuh udah lihat bener nih naik nih. Nah yang begitu masuk tuh nanti agak ke atas gitu. Biasanya gamenya seringnya sih begitu ya. Nah nanti pasti banyak yang lihat
ini makin naik aja ini. Wah, kalau kita lebih awal masuk ini, terus nanti kabar kan ditiup-tiup BTC ke kayak Cathie Wood ya kan, yang model-model gitu paling demen tuh ya kan. BTC ke 1,5 juta dolar tahun 2030 ya kan. Nah, yang lihat pada ini FOMO nanti ya, yang targetnya plan B 250.000 bulan kali ini ya kan. Nah, jadi nanti akan ada tuh, ini kejadian repeat tetap begitu, selalu sama ya. Yang sudah ada barang ini, mereka sekarang gembar-gemborkan nanti BTC akan sekian, apalagi nanti pas market pump, lebih lagi tuh mereka blow tuh, ya kan. Wah, ini akan ke harga sekian, akan sekian. Nah, yang telat masuk, yang awalnya lihat-lihat dulu, pantau-pantau dulu, akhirnya tergoda. Nah, masuklah di harga atas. Itu historinya repeat selalu begitu. Apalagi pendatang-pendatang baru lagi nanti kan. Dengan dibukanya ETF ini ya, dengan udah disahkannya ETF spot ini, ya pasti akan banyak pendatang baru gitu ya, institusi terutama kalau untuk Amerika institusi lah ya. Tapi kan bukan hanya di Amerika, nanti ETF ini kan kayak di Hong Kong udah disahkan ya kan. Kanada udah lebih awal dulu sebelumnya gitu ya kan. Nah, dilihat ini market makin besar ya, itu yang nanti maju. Jadi untuk sekarang lagi down itu santai aja, hold barang Anda, jangan terpengaruh, nggak usah peduli apa ini ya kan. Market akan crash ini itu fear yang ditebar ya, fear yang ditebar juga karena mungkin sebagian big fund ini belum cukup barang gitu ya, karena ini kan pas dapat bebarengan banyak yang masih kurang stoknya gitu ya, pengen dapat harga murah juga ya. Jadi ya nggak usah terlalu terpengaruh dengan news, hold aja. Anda percayalah, ini game yang nanti tiba-tiba bisa aja disorong ke atas. Anda tanpa lihat udah fear ditebar, Anda takut gitu, nanti tiba-tiba tuh tiang panjang naik sekian persen gitu ya. Tapi untuk sementara kalau lihat dari, kalau benar kabar yang saya dapat sekarang marketingnya mulai kerja, pasarkan ETF ini ya, mungkin makan sedikit waktu, mungkin market ya sideways dan konsolidasi masih tetap saya rasa di range-nya di situ ya, kisaran di, let's say dia drop kemarin itu di 41 ya, tapi bentar dia udah mantul itu. Boleh kita bilang di 42 sampai 49 di range 7.000 atau 41 ke 4 range 8.000 itu masih mungkin ini ya. Tapi yang jelas kalau untuk saat ini dia tadi kalau daily-nya nutup di 42.500, mungkin akan sideways juga, posisi masih di 42 sekian ke 43 gitu ya, 43 sekian nanti mungkin masih di situ. Lihat dia punya ini ya, tapi nanti udah timingnya udah ini, udah momennya nanti mereka lihat. Nah, itu nanti akan mereka sorong ke atas gitu, baru buat orang FOMO lagi gitu. Nah, yang kita harapkan kondisi saat ini justru chart BTC dominance yang turun, itu yang kita harap, altcoin yang bisa running dulu gitu ya, sebelum nanti BTC disorong ke atas. Maunya altcoin dulu dikasih dulu sedikit ini ya kan, jatah untuk running dulu all season, at least mini all season kayak gitu kan, yang kita harapkan. Andai kata di style ke sana, who knows gitu ya. Tapi by the way, nggak usah takut ngadepin market, dan nggak usah takut ngadepin berita-berita keras ke 30 lagi ya kan, 32. Saya sih nggak ngaruh berita gitu ya, nggak terlalu pusingin gitu. Karena kalau lihat dari strategi ini, irama permainan pergerakan marketnya, tunggu timing aja, tunggu waktu aja. Yang penting Anda sabar ya,
timingnya nanti tiba-tiba melaju lagi gitu ya. Kapan? Mungkin di bulan ini agak sideways, dalam bulan 1 sampai bulan 2 ini agak drop dikit mungkin. Nah, nanti bulan 3 kemungkinan di situ ya. Nah, mau tutup kuartal lagi di situ mulai ini. Dan di situ juga bulan 3 tanggal 20 itu pertemuan Fed, saya yakin sekali di situ akan ada cut rate tiba-tiba ya. Tanpa ini, nah itu market akan melaju lagi gitu. Itu bisa aja ada skenario di situ. Jadi santai aja, tunggu momen aja ya. Kalau dia sideways, Anda kerja-kerja, ada dana, mau sisihkan uang dingin untuk ini, ya silakan aja untuk tahun ini ya, untuk momen ini. Tapi jangan tanya, bisa banyak yang tanya ATH keberapa, ikuti pergerakan market saja. Saya nggak mau buat orang FOMO, nggak mau taksir-taksir kesekian, oh bisa sekian. Saya nggak tertarik ke sana. Saya biasanya itu market saya udah target sampai di mana, misalnya saya udah mau, saya perkirakan udah hampir gas gitu, hampir habis gas, atau saya udah mau out market, dari situ saya TP gitu semua gitu. Dan sebelumnya kalau yang udah masuk target, misalnya udah laki, udah kena di ATH lama, yang mulai TP bertahap gitu. Itu simple aja, nggak dibuat ribet-ribet, mau harus sekian, harus bukan begitu. Kalau saya ya, saya itu syukuri rezeki yang ada, dikasih lebih, alhamdulillah. Masuk target, syukurilah gitu ya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau yang invest itu ya saya biarkan naik turun market, saya nggak terlalu ngaruh gitu ya. Karena ada masanya saya lihat, oh sampai di sini udah kayaknya udah mendekati harus out market. Nah, baru waktu itu baru saya pada TP-TP semua gitu ya. Tapi kalau saya merasa belum ini, ya udah hit, misalnya bisa hit ke ATH lama, syukur mulai TP bertahap. Kalau yang belum, lihat tunggu sampai waktu juga belum mau hit, saya lihat udah harus out market, ya saya out gitu ya. Jadi saya nggak ada buat satu target gimana, banyak ATH bisa, selalu saya ikut market aja, karena memang saya begitu, ikut pergerakan market gitu ya. Karena bukan jadi tukang ramal, tapi kita menganalisa dan yang relevan aja, dan yang masuk logika kita aja gitu. Nah, untuk hari ini untuk mau scalping ya, kalau yang pengen scalping itu, kalau yang mau ambil long, kayaknya Filecoin bisa kayaknya mau ke 6, tembus ke $6 lagi ya. Ini buat scalping ya. Filecoin kayaknya hari ini bisa, kayaknya mau tembus ke $6 something lagi, bisa $6.05 ke atau apa, kayaknya bisa hari ini ya. Kalau mau long, untuk posisi long ya, itu Filecoin bisa saya lihat. Lido juga bisa ya. Lido kayaknya masih bisa untuk di long gitu. Itu kalau ini yang pengen ngelong gitu ya. Jadi kalau yang mau short, ya kalian lihat lah koin-koin yang udah mulai habis gas gitu ya. Kalau yang udah apa, ada sih beberapa saya lihat udah naik lumayan tinggi, bisa kalian short gitu ya. Untuk yang scalping nih ini ya, buat yang scalping cepat dapat dikit cabut gitu ya. Itu misalnya Akas bisa itu ya. Akas Network bisa kalau yang pengen short gitu ya. Itu Flare juga kayaknya udah mulai
oke, bisa koreksi balik. Flare dia naik karena berita kemarin ada dia dipakai Google ya, kerjasama sama Google ya, jadi dia agak naik flare. Nah ini flare kayaknya kalian udah boleh pantau-pantau, lihat ini flare kelihatannya udah mulai mendekati habis gas gitu. Nah kalau yang mau short itu pantau-pantau chartnya dulu. Kalau lihat pas dia udah ini nggak kuat, nah di situ kalian bisa masuk gitu untuk flare network ya. Kalau yang pengen ini, tapi kalian harus cek chartnya dulu ya, karena siapa tahu nanti pas kalian ini saya upload kan lagi lihat ini posisinya dengan 4 jam 5 jam lagi nanti Anda lihat market udah berubah gitu ya. Jadi sebelum masuk cek dulu gitu ya chartnya, paling enggak chart 15 menit, 30 menit, 1 jam gitu ya, time frame kecil. Itu sih kalau saya lihat boleh lah untuk yang mau long, ada beberapa koin kayak file gitu ya. Tadi yang saya ini Lido kayaknya masih bisa, belum habis gas ya. OP juga, OP kayaknya mau ke atas lagi tuh OP ya, optimis. Yang mau scalping long juga bisa itu. Itu aja sih saya lihat ini untuk hari ini marketnya. Kalau saya masih posisi hold swing saya, lihat ini, tunggu dia nendang balik ke arah atas ya kan. Ya santai aja sih ya. Buat yang scalping itu ada beberapa masukan. Saya gold masih open dari kemarin, posisi sell, ambil posisi sell. Itu sih untuk hari Selasa ini ya, mudah-mudahan lah kalau kita lihat dari ininya, saya yakin BTC masih sideways ya. Yang kita harapkan altcoinnya yang kalau bisa dominance drop lagi ya kan. Nah biar altcoin lebih hijau lagi, itu aja sih harapannya. Alright, jadi begitu aja video pembahasan di hari Selasa ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.